Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada malam ini berkat limpahan taufik dari Allah, kita bisa dimudahkan dan masih diringankan untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa ya tentunya mengingatkan ya pentingnya untuk banyak berdoa memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jal, ya, karena tentu Allah sedang peringatkan kita dengan banyak peristiwa. Semoga ujian-ujian yang sedang Allah timpakan kepada sebagian saudara kita, ya, kita selalu diselamatkan dari hal yang demikian. Juga mendoakan ya, saudara-saudara kita yang sedang Allah uji, semoga diberikan kesabaran. Dan insya Allah tidak ada ruginya ketika mungkin di rumah, ya, hanya mungkin seringnya lalai juga, ya. Jadi ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, memang tidak kita pungkiri biasanya fokus doa itu kepada sesuatu yang kita butuhkan, ya. Fokus doanya kepada sesuatu yang kita butuhkan. Dan mungkin kurang terbesit ya dalam pikiran untuk mendoakan orang lain yang juga sama-sama membutuhkan. Yang padahal ya, bisa jadi doa kita untuk orang lain, ya, ini bisa jadi ya, kemungkinan doa kita untuk orang lain itu lebih menjadi penyebab keselamatan kita daripada doa kita sendiri, ya. Sangat mungkin itu terjadi, ya, doa kita untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain itu lebih ya, mendatangkan keselamatan untuk diri kita daripada doa kita untuk diri kita. Apa sebabnya? Karena kalau kita mendoakan orang lain, khususnya ketika doa itu dipanjatkan dalam kondisi sendiri, ya, dan tentu tidak diketahui oleh orang yang didoakan, ya, tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Ya, saat itu kita didoakan pula oleh malaikat. Ya. Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya sesama muslim bidhahril ghaib, ya, dalam kesendirian dan tidak diketahui oleh orang yang didoakan, ya. Maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithlin. Maka malaikat mengamini dan turut mendoakan, ya, bahwa semoga orang yang berdoa ini mendapatkan sesuatu yang semisal, ya, mendapatkan sesuatu yang semisal. Semisal dengan apa? Semisal dengan apa yang dia panjatkan. Nah,
Jadi ketika ada orang lain butuh didoakan keselamatan dan kita mendoakannya, itu bisa menjadi penyebab keselamatan diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang mengamini itu malaikat dan yang mendoakan kita setelah itu adalah malaikat. Doanya malaikat itu bisa lebih mustajab daripada doanya kita sendiri ketika kita minta keselamatan untuk diri sendiri. Ya. Doanya malaikat, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah maksiat dan selalu taat kepada Allah, ya, itu bisa lebih mustajab, ya. Dan ini yang sering atau terkadang, ya, tidak disadari. Kadang orang berdoa itu fokus dengan hajatnya sendiri, ya. Kadang mau mendoakan orang lain itu mikirnya, ya kita aja masih banyak kebutuhan, ya, akhirnya mungkin mendoakan orang lain pun lalai gitu. Justru kalau kita lagi banyak kebutuhan, cari orang lain yang juga butuh didoakan, ya, dengan yang kebutuhannya kurang lebih sama gitu. Ya, kita lagi sakit misalnya, kita mendoakan orang lain yang sakit untuk diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita pun didoakan kesembuhan oleh malaikat, ya. Jadi menghadirkan niatan untuk mendoakan orang lain, ya, saat kita butuh, itu sebetulnya sesuatu yang menguntungkan, cuma banyak dilalaikan karena fokusnya dengan hajatnya sendiri, ya, fokusnya dengan hajat sendiri, ya. Jadi misalkan kita lagi, ya, butuh, mungkin kita yang sakit atau mungkin keluarga yang sakit, atau kita lagi mengalami kesusahan atau keluarga lagi kesusahan, ya, tiba-tiba ada orang mungkin mengabari, Kak, mohon doanya, kami sedang mengalami kesusahan gitu. Ya, dalam hati itu sebetulnya kesempatan, ya, oh ini kesempatan besar ini untuk mendoakan orang lain. Jangan dipikir nyongbe lagi butuh, ya. Itu sebetulnya pintu terbuka dari Allah Subhanahu wa taala, pintu terbuka, ya. Allah Maha tahu kebutuhan kita apa, dan Allah bukakan pintu, ya, untuk didoakan malaikat, ya. Cuma tidak banyak orang menyadari, ya. Yang ada ketika susah, sedang berusaha sekuat mungkin berdoa untuk dirinya sendiri, datang keluhan dari orang lain, hatinya malah tambah sempit gitu. Ya, saya mikir diri sendiri saya aja udah susah gitu, apalagi harus mikirin Anda, ya. Justru itu kesempatan, ya, untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Ya, tentu didahulukan doa untuk diri sendiri, itu adabnya. Adabnya mendahulukan doa untuk diri sendiri, baru memanjatkan doa untuk orang lain, ya. Adabnya seperti itu, ya, sehingga bisa mendapatkan dua peluang sekaligus. Peluang dikabulkan doa karena doa kita untuk diri sendiri, dan peluang dikabulkan doa dan didoakan malaikat karena kita mendoakan orang lain, ya. Itu sekedar pengingat untuk diri pribadi dan seluruhnya supaya tidak lalai dengan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya luas, hanya tidak disadari karena biasanya kekurangan ilmu tentang fadilah, keutamaan mendoakan orang lain, ya. Baik, malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat yang berikutnya, yaitu tafsir surat An-Nasr, ya, tafsir surat An-Nasr. An-Nasr itu sendiri maknanya adalah pertolongan, karena surat ini, ya, tentunya pertama menggambarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau menyebutkan pertolongan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalamnya disebutkan kata nasr, yaitu nasrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
idza jaa nasrullahi wal fathu, jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath. Al-fath itu maknanya kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, wa ra'aita, dan engkau melihat wahai Muhammad, an-nasa, ya, manusia, orang-orang itu, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, ya, rombongan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha menerima taubat. Itu terjemah ringkas dari surat An-Nasr, ya, gambaran tentang pertolongan Allah Azza wa Jal, ya, di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang akan lebih dijelaskan di dalam tafsirnya disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, fi hadhihi suratil karimati bisyaratun wa amrun li rasulihi inda husuliha, wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dhalik. Fi hadhihi surah, dalam surat An-Nasr ini, ya, yang mulia, ada bisyarah. Pertama ada bisyarah. Bisyarah itu ada kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah bisyarah ada amrun, ya, ada perintah juga. Ada kabar gembira, ada perintah. Kepada siapa? Li rasulihi, kepada rasulnya, inda husuliha, ketika mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan bisyarah ini, ya, mendapatkan kabar gembira, ya. Jadi setelah datang kabar gembira, Allah memberikan perintah kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika kabar itu benar-benar terjadi, ya, ketika kabar gembira itu benar-benar terjadi. Kabar gembira itu kan sesuatu yang mengabarkan apa yang akan terjadi, ya, mengabarkan apa yang akan terjadi. Kalau nanti sudah benar-benar terjadi, dan pasti terjadi, kalau Allah yang mengabarkan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Kalau sudah terjadi, maka Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam untuk melakukan sesuatu. Dan di dalamnya juga wa isyaratun wa tanbih, ya, ada isyarat dan peringatan, ya, ada isyarat dan peringatan. Ala ma yatarattabu ala dzalik, ya, peringatan tentang apa yang menjadi konsekuensi dari hal itu, ya. Jadi kabar itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa, ya, difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi ada kabar gembira, ada perintah, ada isyarat dan tanbih, isyarat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan satu persatu oleh As-Sa'di rahimahullah. Qala fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi li rasulihi wa fathihi makkata wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi ba'da an kanu min a'da'ihi wa qad waqa'a hadzal mubashshar bihi. Jadi kabar gembiranya adalah kabar gembira tentang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya dan pembukaan kota Mekah.
Jadi sebelum pertolongan Allah itu datang, maka sudah dikabari dulu akan datang pertolongan Allah, ya. Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dan keistimewaan ini tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang sebelumnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin, ya. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ar-ru'b, ya. Ru'b itu rasa takut, ya, yang dimasukkan ke dalam hati musuh, ya, masirata syahrin, ya, masirata syahrin, 1 bulan sebelum kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam mau menyerang suatu kaum tersebut itu sudah ketakutan bahkan sebulan sebelum Nabi datang, ya. Mereka sudah takut duluan, ya. Dan sebagian ulama mengatakan keistimewaan itu tidak hanya berlaku bagi Nabi secara pribadi, tapi itu berlaku untuk umatnya terus sampai akhir zaman. Karena pertolongan untuk umat Nabi alaihi salatu wassalam itu berarti juga pertolongan bagi Nabi, ya. Sehingga peperangan yang terjadi sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam kan banyak, ya. Banyak di zaman Khulafaur Rasyidin, banyak di zaman kekhilafahan Bani Umayyah banyak. Terus sebelumnya mungkin di sebagian sahabat, ya, setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Nanti juga ada yang Bani Abbasiyah, ya, juga banyak. Nah, ketika mereka itu akan berperang melawan orang-orang kafir, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan rasa takut itu kepada hati musuh, ya, kepada hati musuh. Itu yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan sabdanya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang dimasukkan ke dalam hati musuh 1 bulan, ya. Perjalanan 1 bulan itu musuhnya sudah takut terlebih dahulu. Allah mengabarkan ada pertolongan Allah kepada Rasulnya dan pembukaan kota Mekah, ya. Kemudian juga dikabarkan tentang masuknya orang-orang ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Jadi setelah Fathu Makkah, ya, dukhulin nasi fi dinillahi afwaja. Setelah Fathu Makkah itu dakwah itu sudah enggak repot. Sudah tidak repot, karena ibarat kalau kita dulu, atau mungkin Nabi alaihi salatu wasallam dulu ketika dakwah itu beliau yang mendatangi kaum, ya, beliau yang mendatangi kaum untuk menawarkan Islam, ya. Datangi, setiap ada orang datangi, dakwahi gitu. Setelah Fathu Makkah, beliau sudah tidak perlu keliling dakwah, tinggal orang-orang datang minta diislamkan, ya. Itu sunnatullah seperti itu, ya, sunnatullah, ya. Yang namanya orang kepengen enak di akhir itu pasti harus berjuang di awal, ya. Bahkan dalam urusan dunia, ya, bahkan dalam urusan dunia. Ibarat sekarang kalau kita gambarkan pedagang yang sekarang sudah tinggal ongkang-ongkang terima duit, ya, itu tidak sedikit di antara mereka yang awalnya dulu pun harus keliling, kalau bahasa Jawanya ya ideran, ya,
Awalnya jadi pedagang keliling. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan rezekinya hingga di akhir perjuangannya santai. Tapi kan kita tidak menjadikan kaidah itu untuk cari dunia, ya. Untuk mencari akhirat tentunya. Di mana seseorang itu ketika berusaha untuk dakwah seperti Nabi alaihi salatu wassalam, di awal berat, tapi di akhir itu Allah berikan kemudahan. Makanya dalam surat Ad-Duha disebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu sungguh lebih baik bagimu daripada permulaan. Itu ada banyak penafsiran, tapi di antara penafsirannya bahwa akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam itu memang endingnya bagus, ya, daripada awalnya yang terasa berat, ya. Meskipun ada penafsiran lain, akhirah berarti maknanya adalah kehidupan akhirat, ula itu maknanya adalah kehidupan dunia. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu diantara tafsirnya, ya. Tapi sebagian ulama pun mengatakan kehidupan akhir Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih indah daripada awalnya. Karena di akhirnya orang itu masuk Islam. Jadi setelah kota Makkah itu terbuka, ya, dari suku mana datang, ya. Ketika di Madinah misalkan Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah, dari suku mana datang minta diajari. Ada yang mungkin sampai, kalau mungkin kita katakan ya sekarang mondok pesantren, ya. Ada yang mondok pesantren kilat dengan Nabi alaihi salatu wassalam selama sekian hari gitu. Dan mereka pulang belajar pokok-pokok agama, mereka pulang untuk mengajarkan kepada kaumnya, ya. Bahkan pernah suatu hari disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saking sibuknya Nabi alaihi salatu wassalam menerima kedatangan utusan-utusan dari suku-suku yang ingin diajari Islam, beliau sampai tidak sempat sholat ba'diyah duhur. Sampai tidak sempat sholat ba'diyah duhur. Ya, sehingga sholat ba'diyah duhurnya itu ditunaikan setelah sholat asar. Ditunaikan setelah sholat asar. Yang kemudian ditanya, ya, oleh sebagian sahabat yang melihatnya, ini sholat apa? Ya, kan nggak ada ba'diyah asar, ya. Maka Nabi jelaskan bahwa kurang lebih beliau katakan setelah sholat duhur banyak dari suku apa datang kemudian menyibukkan beliau hingga tidak sempat untuk ba'diyah duhur, ya. Dan 2 rakaat yang ditunaikan setelah asar itu adalah qadha-nya, gantinya, ya, mengganti ba'diyah duhur ditunaikan setelah asar. Saking sibuknya menerima kedatangan orang-orang yang ingin diajari Islam, ya. Itu dakwah setelah Fathu Makkah. Qala bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, ya. Yaitu ketika banyak di antara mereka menjadi ahlihi, menjadi pemeluk Islam, wa ansarihi, dan juga menjadi penolong agama Allah, agama Islam. Ba'da an kanu min a'daihi, ya, setelah dulunya mereka termasuk daripada musuh Islam, ya. Dulunya musuh Islam, kemudian setelah Fathu Makkah berbalik menjadi orang yang menolong Islam. Ya nggak usah jauh-jauh, yang paling nampak satu kan misalkan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan memang keislamannya itu tepat ketika Nabi alaihi salatu wassalam mau masuk Mekah, ya, tepat di situ, ya. Jadi karena saat itu sebetulnya Fathu Mekah itu kan karena orang-orang musyrik itu melanggar perjanjian, ya,
melanggar perjanjian itu awalnya. Dan Abu Sufyan itu sudah sangat ketakutan sekali gitu. Karena kalau kaum muslimin datang masuk Mekah perang, ya, itu sudah hampir pasti orang-orang musyriknya kalah itu. Ya, Abu Sufyan sudah mohon-mohon untuk bikin perjanjian baru dan dimaafkan atas pelanggaran itu. Ya. Hingga akhirnya di situ dalam kondisi yang sudah terhimpit Abu Sufyan masuk Islam. Itu pun ya oleh Nabi alaihi salatu wasallam masih diberi keistimewaan bahwa orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Ya. Mantan musuh ya baru masuk Islam langsung diberikan kedudukan bahwa orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Maka yang dulunya menjadi musuh setelah Fathu Makkah banyak menjadi pemeluk Islam dan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Waqad waqa'a hadzal mubasysyar bihi, dan sungguh sudah terjadi apa yang diberitakan ini. Itu kabar gembiranya. Kemudian wa ammal amru ba'da husulin nasri wal fathi fa amrullahi rasulahu an yashkura rabbahu ala dzalika wa yusabbiha bihamdihi wa yastaghfirahu. Adapun perintahnya setelah betul-betul terjadi pertolongan dan kemenangan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk bersyukur kepada Allah dan bertasbih memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi setelah idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat banyak orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, itu kabar gembiranya. Perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Itu perintahnya. Maka kalau sudah ditolong Allah, sudah menang, jangan lupa untuk bertasbih. Banyak bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diantara wujud syukur seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bertasbih, bertahmid dan istighfar. Ya. Bertasbih, bertahmid dan istighfar. Itu diantara wujud rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ammal isyaratu fa inna fi dzalika isyaratain. Isyaratun li an yastamirra an-nasru li hadzal din wa yazdada inda husuli tasbih bihamdillahi wa istighfarihi min rasulih. Fa inna hadza min asy-syukri wallahu yaqulu la in syakartum la azidannakum. Adapun isyaratnya yang disebutkan di dalam ayat ini ada dua isyarat. Ya, ada dua isyarat. Isyarat yang pertama bahwa pertolongan Allah ini yastamir, akan terus ada lihadaddin, untuk agama ini. Ya. Pertolongan Allah untuk agama Islam ini akan terus ada, enggak akan berhenti. Ya, tidak akan berhenti. Hanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya bisa saja menjadikan ada zaman ya seolah-olah di situ Islam di bawah, ada zaman Islam di atas. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu tidak akan habis. Ya, tidak akan habis. Dan memang tidak ada pertolongan kecuali sebelumnya ada kesulitan. Ya, kalau di atas terus ya pertolongan Allah tidak terasa gitu. Kan di atas terus. Kayak orang sehat terus ya. Dia tidak terasa bahwa Allah itu akan memberikan kesembuhan gitu. Dia nggak ngerti nikmat Allah berupa sembuh kalau nggak pernah merasakan sakit. Ya. Maka sudah sunatullah yang namanya kaum muslimin itu ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Ya, itu sudah sunatullah. Ya, jangankan kita, para sahabat sudah mengalami itu. Ya,
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ketika perang Uhud kalah kan, itu sudah sunatullah kalah. Allah sebutkan wa tilkal ayyam, hari-hari itu nudawiluha bainan nas. Itu hari yang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Ya. Perang Badar menang di atas, perang Uhud di bawah. Ya. Pada perang-perang yang lain pernah merasakan di atas, pernah merasakan di bawah. Perang Hunain pertama kalah dulu. Ya, ibarat bukan kalah sih, cuma kaget ya istilahnya, karena tidak siap dengan jebakan-jebakan yang dipasang oleh orang-orang kufar. Meskipun akhirnya menang juga. Ya. Jadi pertolongan itu akan terus ada, dan memang begitu sunatullah. Ditolong, kemudian nanti ada surutnya. Ditolong lagi, surut. Ditolong, surut. Gitu terus. Bisa diputarnya itu dengan tempat, bukan dengan waktu. Bisa kaum muslimin di suatu tempat ditolong, di tempat yang lain surut dulu. Ya, nanti di tempat lain ini ditolong, tempat lain surut lagi. Ya, seperti misalkan ketika contoh ya, kaum muslimin di Andalusia di Spanyol di abad ke-9 Hijriah itu kan runtuh, habis. Ya, habis. Tapi apa kemudian habis total gitu? Tidak. Di Spanyol habis, ya. Tapi ternyata nanti di wilayah yang lain ya, ketika munculnya Daulah Utsmaniyah bangkit lagi gitu. Ya, meskipun tempatnya beda. Gitu. Sampai sekarang toh Andalusia itu mayoritasnya bukan muslim ya. Yang di sana betulan habis sampai sekarang, meskipun ada minoritasnya ya. Tapi di tempat lain Allah wujudkan ada kemenangan gitu. Ya, jadi pertolongannya seperti itu ya, bisa diputar zamannya, bisa digilir tempatnya. Ya, tapi akan selalu ada. Ya, akan selalu ada dan tidak akan pernah habis. Ya. Di an yastamirran nasru li hadaddin. Akan terus akan ada pertolongan untuk agama ini. Wa yazdad inda husulit tasbih. Dan pertolongan itu bertambah ketika ada tasbih. Ya, jadi ketika kaum muslimin itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, minta ampun ya. Di sini disebutkan ketika ada tasbih, tahmid, istighfar dari rasulnya, min rasulihi, dari rasulnya, fa inna hadza minasyukri, maka ini wujud daripada syukur. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat ya. Nah, ketika menang bersyukur, cuma ya begitulah sunatullah ya, ketika sudah di atas kadang orang lupa bersyukur. Nah, karena lupa bersyukur itulah akhirnya jatuh lagi di bawah ya. Itu terjadi bahkan di negeri-negeri kaum muslimin ya, seperti tadi misalkan contoh ya, kaum muslimin di Andalusia itu seperti itu. Ketika sudah menang berjaya ya, menang berjaya ya, begitu akhirnya mereka dekat lagi dengan khamar, dekat lagi dengan yang haram gitu. Ketika mereka sudah dekat dengan yang haram-haram begitu, jatuh lagi mereka ya. Nanti Allah berikan pertolongan lewat kaum muslimin yang lain, sampai menang lagi, jaya lagi. Udah jaya, nanti mereka gitu lagi, gila kekuasaan lagi ya. Ini sunatullah kalau sudah di atas itu ya. Nah, kenapa terjadi banyak negara? Dulu kaum muslimin sedunia khalifahnya satu. Khalifahnya satu. Seluruh dunia khalifahnya satu. Ya. Zaman Abu Bakar ya Abu Bakar, Umar ya Umar, Utsman ya Utsman, Ali ya Ali. Nanti ada Hasan ya Hasan, ya, Muawiyah ya Muawiyah gitu. Satu pokoknya satu. Bahkan nanti pindah dinasti Umayyah satu. Seluruh dunia satu, cuma nanti ada utusan-utusannya gitu. Dan semua utusan di negeri-negeri kaum muslimin itu semuanya patuh dengan khalifahnya. Ya, patuh dengan khalifahnya. Khalifah punya kebijakan apa, semuanya nurut. Mereka nggak punya, ibarat kalau kita udah belum ada otonomi daerah gitu ya. Masing-masing harus nurut dengan pusatnya gitu. Ya, pusatnya perintahkan apa ya apa gitu.
Ya, ketika misalkan sosok yang bernama Musa bin Nusair atau Tariq bin Ziyad, ya, Tariq bin Ziyad, Nusa bin Nusair itu adalah sosok yang diutus untuk jadi gubernur di Maghrib di Maroko. Kemudian mengutus panglimanya Tariq bin Ziyad untuk masuk ke Spanyol. Ya. Ini semuanya, ya, ini harus nurut dengan khalifah, ya, karena mereka bukan khalifah, ya, harus nurut dengan khalifah yang ada di zaman itu, ya. Jadi ketika khalifahnya mengatakan hentikan perang berhenti, ya, berhenti. Ya. Terus seperti itu, jadi nggak bikin keputusan sendiri, ya, tidak bikin keputusan sendiri. Nah, ketika dulu satu, ya, kemudian kuat, ya. Nah, ketika kuat ini harta mulai banyak, pengikut mulai banyak gitu. Ini syaitan mulai goda supaya masing-masing itu punya kekuasaan. Udah mulai nggak suka diatur. Ya. Ketika di Spanyol Islamnya sudah jaya begitu, banyak yang masuk Islam, ya. Nanti masing-masing daerah itu kepengen punya kekuasaan sendiri. Akhirnya ada yang namanya duailat, ya. Daulah itu satu gede, duailat itu berarti negerinya kecil-kecil gitu. Akhirnya dari yang satu gede menjadi kecil-kecil gitu. Ketika satu gede itu kuat bersatu, ketika kecil-kecil ya udah akhirnya pisah-pisah sendiri-sendiri, kekuatannya masing-masing, ya. Itu sunatullah begitu, ya. Jadi ketika sudah Allah berikan kemenangan, jaya, dunianya kuat gitu, akhirnya karena ketamakan, ya, ingin punya kekuasaan sendiri, lemahlah kekuatannya karena pecah-pecah. Nanti bisa masing-masing negara itu bersaing, padahal itu negaranya kaum muslimin, ya. Negara-negara kecil itu negara kaum muslimin bersaing satu dengan yang lain. Akhirnya bertikai sendiri kaum muslimin. Itu kan begitu sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Sama-sama negeri muslim aja kadang suka sindir-sindiran, ya. Jadi ketika sudah pernah jaya, memang sunatullah akan berjalan seperti itu, ya. Kemudian lemah lagi. Nah, ketika banyak orang yang sudah lupa tasbih, lupa tahmid, lupa istighfar, maka nikmatnya tidak ditambah oleh Allah Azza wa Jalla, justru dikurangi. Waqad wujida dzalika fi zamanil khulafa'ir rasyidin wa ba'dahum fi hadhihi al-ummah. Ya. Maka pertolongan itu didapati ketika di zaman al-khulafa ar-rasyidin dan setelah mereka dari umat ini, ya. Lam yazal nasrullah mustamirran. Maka pertolongan Allah senantiasa berlangsung terus ada. Hatta wasala al-islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan. Hingga, ya, Islam ini sampai ke tempat-tempat yang belum pernah dijangkau oleh agama apapun dari agama-agama yang pernah ada. Ya, Islam sampai wasala ila kepada suatu tempat, ya, malam yasil bihi, tempat yang belum pernah dicapai, ya, dinul minal adyan, oleh agama manapun, ya. Jadi tersebarnya Islam itu tidak seperti tersebarnya agama-agama dulu, karena memang agama dulu disebutkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim ketika menyebutkan keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada beliau dan tidak diberikan kepada para nabi terdahulu. Beliau mengatakan, wa bu'istu ilan nasi 'ammah wa kana an-nabiyyu mu'itha ila qaumihi khassah. Aku itu diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan kalau nabi dulu, seorang nabi dulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya ketika Allah turunkan pertolongannya, maka agama Allah pun yang disampaikan melalui lisan Nabi SAW itu pasti akan tersebar untuk seluruh manusia.
dikenal, minimalnya dikenal, meskipun enggak semua manusia masuk Islam, tapi dikenal oleh seluruh manusia. Ya. Lam yasil ilaihi dinun minal adyan wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi. Ya. Dan masuk ke dalamnya, ya, ke dalam agama ini ma lam yadkhul fi ghairihi. Jadi tidak seperti agama-agama yang sebelumnya, ya, yang tidak dipeluk oleh orang-orang yang begitu banyak. Hatta hadatsa minal ummati min mukhalafati amrillahi ma hadath. Ya, sehingga terjadilah dari umat ini penyelisihan terhadap perintah Allah, ya, banyak yang terjadi. Ya. Fabtalahumullah. Dalam sebagian cetakan mungkin tertulis fabtulu bitafarruqil kalimah wa tashattutil amri fahasala ma hasal. Ya. Hingga terjadi di umat ini tadi penyelisihan terhadap perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka dengan terpecahnya kalimat, ya, dan urusannya itu bercerai-berai. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Terjadilah apa yang terjadi. Ini diantara isyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surat An-Nasr. Sedikit paragraf untuk melengkapi. Wa ma hadza falihadhihi al-ummati wa hadha ad-din min rahmatillahi wa lutfihi ma la yakhturu bil bal aw yaduru fil khayal. Bersama dengan ini, ya, jadi meskipun terpecah belah, sekalipun umat Islam itu terpecah belah, itu realitanya. Falihadhil ummah wa hadad din, tetap untuk umat ini dan untuk agama ini min rahmatillah, mendapatkan rahmat Allah wa lutfihi, dan kasih sayangnya ma la yakhturu bil bal, kasih sayang yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan, ya, la yakhturu bil bal, enggak terbesit di pikiran kita gitu. Wala yaduru fil khayal, dan tidak bisa melewati khayalan kita gitu. Ini enggak bisa kita ukur dengan akal kita. Ya, tetap saja meskipun pecah belah, ya meskipun hadisnya dhaif, ya, meskipun hadisnya dhaif, kita katakan ikhtilafu ummati rahmatun. Oke, hadisnya dhaif. Perpecahan umat atau perselisihan umatku ini rahmat, ya. Tapi apapun yang terjadi termasuk perpecahan ini, itu memang salah satu wujud rahmat Allah Azza wa Jalla. Apapun itu wujud rahmat Allah. Di dalam perpecahan itu ada rahmat juga. Ya, ada rahmat juga, meskipun kita bukan berarti senang berpecah belah, enggak. Tapi dalam rahmat, dalam perpecahan itu memang ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Buktinya dengan perpecahan nantinya orang ingin bersatu lagi dan Allah berikan pertolongan lagi. Ya, seperti itulah bentuk rahmatnya. Ya, bukan berarti dibiarkan pecah selamanya gitu, enggak. Ya. Itu yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah selebihnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.